Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Maros akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching. Ya, yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Perkenalkan, nama saya Irfan Zainuddin dari SD IT Al Madinah. Kemudian Ibu Hasna SPD dari SDN 223 Impres Tangkuru. Kemudian Nasrida SPD dari UPTD SDN 217 Impres Pamelakan JD. ya, baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Nasrida. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, Pak. Ibu Nasrida, sebelum kita melakukan coaching awal, saya ini ingin bertanya-tanya nih tentang diskusikan tentang rubrik penilaian yang Ibu suka, rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai coach dan coaching. Ya, jadi bagaimana coach itu memberikan pertanyaan berbobot, bagaimana coach itu menjawab, merespon. Nah, inilah yang akan saya tanyakan ya. Jadi tentu dengan prinsip coaching ya Bu ya. Ya, bagaimana proses kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari si coaching ya. Baik Bu. Yang ingin saya tanyakan pertama adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan ya pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik ya pada kegiatan observasi ini, yang ingin diobservasi? Potensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Iya. Kemudian terakhir Bu ya, bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Bagaimana yang diinginkan, yang indikator yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu, demikian dulu ya observasinya. Kali ini silakan Ibu melakukan coaching ya terhadap coaching. Baik Bu, Ibu Nasrida, terima kasih. Terima kasih Pak Irfan atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hasna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nasrida. Bagaimana ini kabarnya Bu Hasna? Baik Bu, alhamdulillah sehat. Bu Nasrida, bagaimana kabarnya? Benar, Bu Hasna, ada yang mau disampaikan akan diceritakan begitu? Ya, betul sekali Bu Nasrida. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke Bu, tapi sepertinya tidak mengisi banyak waktu ya Bu. Mungkin cukup 15 menit atau 20 menit kita untuk ngobrol-ngobrol ya Bu. Berarti apa ini yang mau disampaikan Bu Hasna? Ya begini Bu ya, kalau bisa ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah ya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja.
Perkembangan zaman sekarang sudah canggih teknologinya. Padahal pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah ini tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Ya, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif. Seperti itu, Bu, kira-kira. Oke, kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Bu Hasna ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang kurang bervariatif begitu ya, Bu? Ya, begitulah, Bu. Ya, kurang bervariatif. Baik itu medianya maupun modelnya, pembelajarannya masih model-model yang lama, ya. Begitulah kira-kira, Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bu Hasna dapatkan? Dari percakapan ini saya hari ini ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya, Bu. Oke, jadi yang Bu Hasna harapkan ini adanya perubahan ya, Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang Bu Hasna ingin dapatkan? Saya ingin dapatkan adanya perubahan seperti dalam hal penyampaian, metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti kuis yang sekarang sedang marak digunakan. Para guru atau hanya sekedar membuat slide, ya, presentase melalui PowerPoint juga itu sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja setiap pembelajaran dia lakukan tanpa adanya media apapun. Jadi yang supaya lebih bervariatif saja, ya seperti itu, Bu. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media, itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya, Bu ya. Itu berada di level 10. Kira-kira Bu Hasna sekarang ini berada di level berapa? Ya sepertinya saya masih ada di level 5, Bu, ini karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi seperti agak sulit ya dilakukan. Jadi mungkin saat ini masih ada di level 5, Bu. Oke, di level 5, oke. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Hasna? Mungkin bisa ditingkatkan, Bu, sampai ke level 7 ya, Bu. Karena kalau untuk ke level 7 yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya kebanyakan kritik senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7, mungkin itu yang bisa Ibu lakukan melalui perubahan, Bu. Oke, dari level 5 ke 7 ya, Bu ya. Ya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya, Bu, saya ini masih memikirkan apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring
atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan Bu Guru secara fase. Jadi untuk fase tapi tidak bergantian seperti itu, Bu. Oke, Bu Hasna. Untuk mentoring nanti, Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Hasna terapkan? Bisakah dan teman-teman tuh nyaman gitu dengan penyampaiannya Bu Hasna? Ya mungkin ada, Bu, tapi kalau bukan dengan mentoring saya, coba nanti saya konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi atau kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media yang bervariatif. Itu, Bu. Berarti Bu Hasna ini inginnya merencanakan tentang mentoring pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Hasna ini untuk saat yang ini yang lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasikan itu yang mana? Sepertinya yang mentoring ya, Bu, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang betul-betul matang. Perlu waktu juga yang tidak sebentar. Kemudian biaya juga banyak dan harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring saja, Bu. Oke, mentoring ya Bu ya. Iya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Hasna memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa atau gimana, Bu? Ya ada sih, Bu. Ya sebenarnya nanti mungkin minta bantuan sesama teman guru di sekolah atau memang ahli di dalam bidang IT atau menggunakan pembelajarannya itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide ini dan juga nanti saya minta bantuan dengan Ibu ya, Ibu Nasrida, nanti saya minta bantuannya. Berarti Bu Hasna ini ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Bu dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Bu mau direalisasikan mentornya? Insyaallah, Bu, secepatnya minggu depan. Insyaallah. Berarti saya akan melakukannya mentoring tersebut. Kita akan coba berkoordinasi dulu ya, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan saya akan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Bu Hasna, bagus sekali. Kira-kira dari percakapan kita hari apa sih yang Bu Hasna dapatkan? Ya, dari percakapan ini alhamdulillah saya mendapatkan gambaran ya bagaimana cara untuk terjadinya mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah Bu Hasna sudah ada gambaran nih bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti
terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya, insya Allah. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja Bu. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Begitu saja mungkin Bu Hasna. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nas, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana tadi? wabarakatuh. Ya, kan tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Hasna. Di sebelum penutupan Ibu, saya ini akan tanyakan beberapa hal pasca observasi ya. Ya, pertama apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini tadi saya melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk lebih menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Baik Bu Nas, menurut saya sebagai observer ya, yang berlebih tadi proses coaching itu tadi Bu Nas dengan Ibu Hasna berjalan dengan baik, juga proses alurnya sesuai dengan alur kita ya. Juga sudah berusaha, Ibu Nas juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Hasna sehingga Ibu Hasna ini bisa menemukan solusi ya dari permasalahannya. Juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya. Tadi saya amati sebagai observer. Nah, pertanyaan terakhir Bu ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching ya yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita ini sehingga saya nanti dapat melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi. Ya, saya juga berharap Bu ya, mudah-mudahan Ibu sudah lebih bagus lagi ke depannya dalam proses coaching kepada pekerja, kepada anak-anak dan sebagainya. Ya, demikian observasi kita hari ini Bu, semoga bermanfaat. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Pak Irfan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Gimana Ibu Hasna kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat juga Pak. Ya, nanti akan melakukan proses coaching hari ini ya Pak. Ya, oke, sebelumnya melakukan proses coaching hari ini ada sedikit yang akan dibicarakan terlebih dulu Pak. Boleh Bu, boleh. Kalau ada yang mau dibicarakan sedikit boleh Bu. Mungkin ada yang perlu Ibu tanyakan, silakan Bu. Ya, nanti pada saat coaching antara kos ada juga coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak,
harus sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan oleh Bapak. Ya, ya Bu, boleh Bu, silakan. Pertama untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang pertama Bu, sebagaimana mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan kali ini pastinya tentang kompetensi coaching ya. Yang pertama kehadiran penuh, ya. Yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga pertanyaan yang berbobot. Jadi saya ingin pertanyaan saya itu bukan sekedar bertanya, tapi pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oh iya. Oh begitu Pak. Baik. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Pak. Ya, terdiri dari kehadiran penuh dan present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Sekarang di antara ketiganya itu kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan pada observasi ini? Pada observasi ini yang ini paling saya kembangkan, lebih banyak saya kembangkan. Saya pikir-pikir bisanya itu kayaknya adalah pertanyaan berbobot kepada coach Ibu. Oh iya. Baik. Jadi ada 2 ya Pak. Ya, yang akan Bapak kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira apa indikator pencapaian itu Pak yang kita akan laksanakan? Saya sih ketercapaian yang saya dapatkan dari coaching, yang saya akan lakukan adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan coach tersebut, dapat tahu cara-cara menyelesaikannya. Ya, yang permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah yang bisa ia tempuh seperti itu. Baik Pak. Jadi Bapak indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak. Ya. Baik. Bapak, terima kasih ya atas jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak. Iya Bu. Terima kasih Bu. Ya. Ya silakan Pak melanjutkan proses coachingnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Kalau Pak Irfan sendiri gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Ibu, saya dengar Ibu Mas ini mau menyampaikan sesuatu yang mungkin ada yang diceritakan, ya bisa mungkin bercerita ke saya apa ini? Iya Pak, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah Pak. Kira-kira Bapak ada waktu? Ya, ada Bu. Kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Ya, silakan Ibu Sinda mau menceritakan apa atau ada segala sesuatu yang bisa berbagi. Ya, bisa saya dengarkan mungkin ada sesuatu di sini. Begini Pak Irfan, di sekolah saya itu saya melihat siswanya belajarnya kayak ada rasa bosan begitu Pak, untuk belajar di sekolah, karena setelah
sehingga banyak siswa yang bosan melakukan pembelajaran di sekolah, Pak. Oh, begitu ya Bu ya. Berarti yang saya tangkap dari Pak Ibu ini, guru-guru itu pembelajarannya jadi ceramah atau kurang variatif dalam mengajar ya Bu ya. Jadi anak-anak itu bosan ya. Ya, betul begitu Bu ya. Iya betul Pak. Pembelajarannya dengan cara berceramah gitu-gitu aja. Setelah saya lihat, saya tanya sama siswanya gimana pembelajarannya. Ya gitu Pak, malas kayak gini. Jadi mereka itu tidak antusias untuk belajar di sekolah. Oh iya Bu, kalau pembelajarannya kurang variatif ini seperti itu Bu. Ya, karena anak-anak mungkin akan malas, ya, akan kurang kurang nyaman karena pembelajarannya kurang variatif. Baik Bu, dari pertemuan kita kali ini apa yang ingin Anda dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya itu inginnya ada perubahan Pak. Perubahan setidaknya terlihat sedikit terlihat itu adanya perubahan di sekolah, cara pembelajarannya itu lebih diubah sedikit mungkin dengan menggunakan metode model atau pemanfaatan media yang ada di sekolah atau pemanfaatan sarmuji yang sudah disediakan oleh sekolah. Oh, jadi Ibu Nasrina ini berharap ada perubahan dari rekan sejawat Ibu ini ya. Jadi dengan merubah cara mengajarnya, ya Bu ya. Ya. Betul Pak, biar ada perubahan begitu. Perubahan seperti apa ini yang Ibu Nasrina harapkan dari rekan-rekannya Ibu Nasrina ini? Perubahan yang menuju yang lebih baik ya Pak ya, seperti penggunaan metode model yang bervariasi, terus pemanfaatan media sarmuji yang ada di sekolah dengan secara maksimal, karena di situ kan sudah disediakan tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal begitu. Oh begitu ya Bu ya. Berarti menurut Ibu Nasrina pembelajaran bervariatif ini pembelajaran yang ideal menurut Ibu Nasrina ya. Dari level 1 sampai level 10 ya Bu ya. Kira-kira ini Ibu kalau melihat kondisi ini Ibu berada di level mana sekarang? Mungkin kalau di levelnya itu masih di level 5 ya Pak ya, karena masih banyak yang walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarmuji dan prasarmuji di sekolah, dan apa yang sudah mereka melakukan pengembangan diri baik menggunakan pemanfaatan teknologi PowerPoint dan seterusnya, tapi itu sebagian besar juga masih belajarnya begitu-begitu saja, masih menggunakan ceramah terus dan tidak memaksimalkan sarmuji dan prasarmuji, menggunakan metodenya begitu-begitu saja. Oh begitu ya Bu ya. Baiklah Bu. Kira-kira Bu dari level 1 sampai 10 level berapa yang ingin Ibu inginkan kepada rekan-rekan sejawat Ibu ini? Ibu Nasrina. Sepertinya tidak terlalu banyak ya Pak ya, karena kalau kita sedang berusaha untuk adanya perubahan, walaupun tidak signifikan, setidaknya ada perubahan sedikit begitu. Pengennya sih di level 7 saja dulu ya Pak ya, karena di sini banyak guru juga yang sebenarnya ingin antusias, tapi bingung cara memulainya seperti apa. Baik, kalau begitu Bu, sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru merubah mendapatkan perubahan dari proses pembelajaran itu, seperti apa langkah-langkahnya Ibu yang akan lakukan? Mungkin yang pertama saya akan lakukan, saya akan mendiskusikan
perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan, terus melakukan mentoring seperti itu. Mentoring ya Bu ya. Apakah ada strategi lain yang bisa Ibu lakukan? Ya kan, apakah ada strategi lain selain mentoring yang Ibu bisa lakukan, melakukan perubahan-perubahan kepada Sepertinya kalau dia di apa namanya mencapai skala yang besar itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop gitu Pak. Maksudnya semua guru. Oke, baik Bu. Kira-kira kan tadi ada mentoring, ada juga workshop. Nah, kira-kira yang dilakukan untuk saat ini yang nyaman, ya, dilakukan itu metode strateginya itu dilakukan itu yang mana gitu, yang apakah nyamannya mentoring atau workshop atau gimana? Kayaknya ke mentoring dulu Pak. Karena kalau yang mentor ini kan sasarannya yang ingin mau ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti dia sasarannya perubahan dari sekolah. Kan ada pelatihan, tapi dia tuh sebenarnya belum ada kemauan secara sendiri gitu. Saya pinginnya melakukan mentoring ini benar-benar mau dia melakukan adanya perubahan. Gitu ya. Baik Bu, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk melakukan atau melaksanakan mentoring kepada rekan-rekan kerja yang sejauh? Kebetulan di sekolah itu saya punya teman yang jago IT, mungkin nanti bisa membantu saya atau menyamakan konsep dulu dengan rekan saya seperti apa ya, dengan Bu Titis nanti di situ akan membantu saya dalam melakukan mentoring sehingga nanti sasarannya banyak tercapai. Ya, bagus sekali begini Ibu Nasrida ini. Ya, berarti Ibu Nasrida ini ingin mengadakan kolaboratif ya Bu ya dengan rekan kerja lain ya. Sebagaimana yang tadi disampaikan, ada teman yang jago dengan IT. Ya, betul Pak. Saya akan kolaboratif dengan teman-teman yang sefrekuensi tentunya ya. Ya, baik Bu. Nah, dari ini kan sekarang kita berada di penghujung. Kita sudah bercakap-cakap tentang permasalahan yang sudah dihadapi. Nah, dari percakapan kita ini, kan saya tadi sudah bertanya-tanya, apa yang Ibu dapatkan setelah kita ngobrol berbicara-bicara ini? Saya sedikit ada gambaran ya Pak ya. Ada gambaran bagaimana saya memberikan perubahan di sekolah khususnya itu pada memberikan dampak kepada rekan-rekan ini untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa, yaitu mungkin nanti saya ambil itu dengan cara mentoring gitu ya Pak. Untuk saat ini dilakukan dengan cara mentoring. Baik, saya sama ini mendengar cerita-ceritanya lagi cerita tentang mentoring kerja. Mungkin kita cukupkan pada episode kali ini ngobrolnya. Ya, terima kasih. Ya, kita sudah siapkan waktu. Saya juga sama-sama selesai. Ya, mungkin nanti kita ngobrol lagi di lain waktu ya Bu ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya Pak Irfan setelah mendengarkan cerita dan berusaha dan membantu saya untuk menemukan solusi. Iya Bu, baik Bu. Saya pamit dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Irfan, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sama Ibu Nasrida? Apa sudah berjalan dengan lancar? Ya, alhamdulillah Bu, tadi berjalan baik dan lancar. Alhamdulillah. Ya. Nah, sekarang melakukan observasi bersama coach tadi ada sedikit pertanyaan ya Pak yang akan
tanyakan kepada Pak Irfan. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Tadi Bu, selama coaching saya sudah melakukan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari kunci tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh iya Pak. Baik, jadi Pak Irfan tadi sudah berhasil ya. Ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan Pak. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Kemudian sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Ya Pak Irfan tadi sudah berhasil ya untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching. Agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching. Arahannya di situ Pak sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif dan tentunya Bapak sudah mendengarkan aktif, ya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, ya Pak, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Ya, luar biasa ya Pak. Ya, apa yang Bapak sudah pastikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan beri kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi Pak ya, boleh Bapak untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Ya, bagi saya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mempelajari lebih dalam ini tentang kita, ya, supaya kalau saya melakukan coaching itu bisa jauh lebih bagus lagi ke depan, ya, baik itu nanti coaching kepada rekan kerja atau anak-anak dan sebagainya. Baik Pak, luar biasa. Jadi Bapak akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Pak sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Ya, saya akhir sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hasna. Waalaikumsalam, Ibu Nasrida. Bagaimana ini kabarnya Bu Hasna? Alhamdulillah sehat walafiat, Ibu Nasrida. Baiklah, di sini Ibu akan melakukan coaching, betul? Ya, betul sekali, Bu. Ya, di sini saya akan menjadi observer, ya Bu ya. Ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti di saat Ibu coaching itu sudah sesuai menggunakan alur tirta atau belum, dan bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching, dan bagaimana nanti coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Ibu. Nanti jangan lupa ya Bu, saat proses
Ya, baik, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh dan present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oke, dari 3 kompetensi ini, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik, lebih spesifik? Ya, baik, dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara spesifik adalah yang mendengarkan aktif, Ibu. Karena dengan mendengarkan aktif saya lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh ya proses, dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching ini, indikator pencapaiannya. Indikator pencapaiannya saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga coaching memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang sudah dilakukannya. Baik, mungkin itu aja pertanyaannya dari saya, Bu. Sebelum Ibu melakukan coaching ini, dan semoga nanti Ibu melaksanakan coaching ini, Ibu selalu mengingat ya dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan selamat melakukan coaching ya, Bu. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, insya Allah baik. Ya, terima kasih ya Bu Nasrida. Assalamualaikum Pak Irfan. Salam Ibu Asna. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Bu, baik-baik. Ya, Pak, katanya mau ada yang mau dibicarakan ya? Iya Bu, ini ada yang bisa bicarakan. Ya, mungkin meminta waktunya Ibu sekitar 15 sampai 20 menit Bu. Ini ada yang saya sampaikan pada Ibu berkaitan dengan rekan-rekan kerja kita Ibu ini yang di sekolah. Ya, saya amati ini ya pembelajaran di sekolah kita itu monoton. Ya, Iya. ya pembelajarannya itu pembelajaran profesional, pembelajaran ceramah, metode ceramah kan itu metode ceramah kan seperti pembelajaran metode dulu ya, padahal sekarang kan teknologi sudah canggih ya, dan saya lihat juga anak-anak itu bosan ya, saya dengarkan katanya mereka itu bosan ya. Saya ya dalam pembelajaran saya inginkan itu pembelajaran di sekolah kita itu variatif ya, variatif karena kan sudah ada perkembangan teknologi sudah canggih, jadi guru-guru ini seharusnya bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan perubahan zaman sekarang ini. Begitu Bu ya, saya mau sampaikan. Baik Pak Irfan. Jadi yang ingin penyampaian materinya bervariatif. Iya Bu. Ya, kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebihnya 15 sampai 20 menit, itu apa sih harapan Pak Irfan? Ya, saya harapkan Bu setelah kita berbincang-bincang ini saya bisa membantu yang ada solusi, ada ide ya untuk bisa membantu rekan-rekan guru ini supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya, seperti itu Bu. Oh iya. Baik. Jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya. Iya. Kira-kira perubahan cara penyampaian materinya seperti apa yang Bapak inginkan? Ya, jadi perubahan atau metode model pembelajarannya itu lebih bervariatif ya, jadi bukan
sekedar ceramah saja supaya anaknya juga nyaman ya. Ya misalnya pembelajaran yang sekarang lagi heboh atau istilahnya lagi marak, saya pembelajaran menggunakan aplikasi Quizzes ya, atau paling tidak ada PowerPoint-nya guru-guru ya, jadi itu sudah cukup bagus itu kira-kira menurut saya seperti itu. Baik sekali tuh Pak ya. Jadi intinya ingin penyampaian materinya lebih bervariatif ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang idealnya dan ada level dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi ini berada di level berapa kira-kira Pak Irfan? Kalau saya lihat kayaknya di level 5 Bu. Ya seperti ini banyak, karena di sini banyak guru-guru senior atau guru yang sudah tua seperti itu Bu. Jadi masih selalu menggunakan metode ceramah. Ya. Baik deh ya, metode ceramah. Jadi masih level 5 ya Pak Di. Untuk saat ini ya, kira-kira pada saat Pak Irfan ingin adanya perubahan nanti, ingin ke level berapa kira-kira Pak perubahannya? Ya sebenarnya tidak mau juga terlalu jauh, mungkin saya inginkan ya level 7 lah Bu. Ya mengingat tadi guru-guru kita di sini tuh banyak yang guru senior lah seperti itu Bu. Setidaknya ada perubahan. Oh, iya. Ya begitu Bu. Baik Pak. Jadi Pak Irfan menginginkan ke level 7 ya. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut, kira-kira Bapak pilih ada ide atau ada rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolah Pak Irfan ini? Ya sebenarnya Bu masih ada yang perlu saya memikirkan. Ya mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring ya begitu saja kepada rekan-rekan secara bergiliran Bu, mungkin seperti itu. Oh, iya. Ya. Baik, jadi Pak Irfan berencana akan mengadakan mentoring ya atau pendampingan secara individu seperti itu. Adakah lagi strategi lain selain menggunakan mentoring? Ya mungkin saya mengkonsultasikannya dulu kepada kepala sekolah Bu ya untuk membuat workshop atau pelatihan begitu, media pembelajaran di sekolah begitu Bu. Baik, jadi pilihannya 2 ya Pak, yang mau melakukan mentoring dan berkonsultasi dulu ke kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara kedua itu kira-kira yang nyaman bagi guru di sekolah itu yang mana Pak? Sepertinya sekarang metode mentoring itu yang lebih tepat digunakan untuk saat ini Bu ya, mengingat kondisi guru-guru yang senior yang mungkin tidak bisa lagi mengikuti pelatihan terlalu lama, dan juga kalau workshop itu butuh biaya ya, butuh biaya yang lebih banyak, dan kita juga membutuhkan narasumber ya, dan juga waktu untuk membutuhkannya itu juga cukup waktu yang lama seperti itu Bu. Ya. Baik, jadi intinya Pak Irfan lebih memiliki metode mentoring ya dibandingkan dengan workshop. Baik, untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Bapak sediakan, kapan dilaksanakannya? Mungkin secepatnya mungkin minggu depan akan saya mulai mentoring ini kepada guru-guru secara bergilir. Baik Pak, jadi minggu depan ya? Iya, insya Allah. Jadi rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut, dan adakah yang nanti akan membantu Pak Irfan dalam pelaksanaannya? Iya, benar Bu. Mungkin saya akan minta bantuan guru yang lain. Mungkin saya akan minta bantuan kepada Pak Pandi, ya, karena dia salah satu yang ahli juga dalam bidang IT Bu, dalam pembelajaran, metode-metode atau media pembelajaran. Ya. Oh iya, iya Pak. Jadi baik, jadi akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan di sekolah Pak Irfan. Iya.
Ya benar Bu. Jadi saya rencananya ini adakan kolaborasi dengan rekan guru membantu saya untuk bisa mentoring kepada rekan-rekan kerja tersebut. Ya. Baik Pak. Jadi sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini ya, yang tidak sabar lagi mendengarkan cerita-cerita Bapak ke depannya. Apakah Bapak berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan berhasil ya Pak. Baik Pak. Ya, kita ketemu lagi nanti ya, lain kesempatan. Tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang Bapak Irfan dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Selama perbincangan kali ini saya mendapatkan gambaran ya tentang bagaimana cara membantu rekan-rekan guru mengubah proses pembelajarannya. Ya, mungkin yang lebih bervariatif dengan metode mentor tadi itu seperti itu. Ya, baik Pak Irfan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya, bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nanti minggu depan kita ngobrol lagi ya Pak. Ya, tentang aksi yang sudah dilakukan oleh Pak Irfan ya. Terima kasih Pak. Saya sampaikan sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Hasna, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat melakukan coaching saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaiannya Bu. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Hasna tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang dilakukan Bu Hasna terkait indikator tersebut? Ya, baik Ibu Nasrida. Alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya akan meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan seperti itu. Ibu Nasrida. Menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali ya, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Bu Hasna ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusi sendirinya seperti itu. Kemudian selain itu pada coaching ini juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Hasna. Di sini sebelum kita akhiri saya mau ada pertanyaan satu lagi ya Bu. Tadi Ibu sudah lakukan kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coaching dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa sekali nih Bu Hasna, sudah menerapkan tirta dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena tadi saya lihat responnya itu sudah menyampaikan apa yang diharapkan. Seperti ini luar biasa sekali Bu Hasna. Saya pengen lebih menggali lagi ya, semoga nanti next ke depannya Bu Hasna lebih baik lagi ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan berbagai pengalaman ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum
Demikianlah demonstrasi kontekstual tentang teknik coaching. Semoga ke depan kami dapat menerapkannya dengan lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.